Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video ke-6. Di sini saya akan membahas tentang Samba. Sebelumnya itu kita sudah membahas banyak ya tentang SSH, terus DHCP, FTP, dan web server. Dan sekarang kita masuk pembahasan tentang Samba. Seharusnya video ini adalah diupload sebelum web server karena masih berhubungan dengan file ya, dengan file. Kenapa saya uploadnya sesudah web server? Karena di web server itu saya sudah berhasil semuanya, sedangkan di Samba ini saya gagal di pengujiannya ya, dan saya sekarang sudah bisa dan membuat video ini. Untuk Samba, saya jelasin sedikit tentang Samba. Samba itu adalah sebuah layanan jaringan yang memungkinkan sistem operasi Linux atau Unix berbagi file atau folder dan printer ke sistem operasi Windows, seolah-olah mereka berada di jaringan yang sama. Samba juga menggunakan protokol yang namanya itu SMB, Server Message Block, yang digunakan juga oleh sistem operasi Windows untuk berbagi file dan sumber daya. Untuk fungsinya ada yang pertama itu berbagai file dan folder, tentunya antar Linux dan Windows tadi. Setelah itu berbagi printer juga, Linux dan Windows, dan kita tuh bisa mengatur di folder tertentu itu aksesnya mau bagaimana. Dan yang terakhir itu kita itu menjadikan Linux kita itu sebagai file servernya di jaringan Windows. Untuk cara kerjanya simple. Yang pertama itu adalah instalasi, terus konfigurasi, pengecekan di Windows, benar atau salahnya. Jika benar akan dilanjutkan dengan kayak membuat directory dari Windows, dan kita cek di Linux itu apakah folder yang kita buat dari Windows itu muncul. Jika muncul berarti sudah berhasil, jika tidak perlu dipertanyakan. Untuk jenis folder nih, untuk jenis folder tuh yang saya tahu cuman 3 ya. Yang pertama itu public, dia itu jenis folder yang bisa diakses semua orang, tetapi enggak sih, itu yang read only. Untuk public ini bisa diakses semua orang, dan dia itu bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus apapun yang ada di dalam folder tersebut. Sedangkan read only, nah ini baru, read only ini bisa diakses semua orang, tetapi dia itu hanya bisa dibaca, folder di dalam itu hanya bisa dibaca. Maksudnya isi dari folder read only itu hanya bisa dibaca, tanpa kita bisa bebas seperti yang di public tadi ya, kayak menambahkan, mengedit, dan menghapus. Dan yang terakhir, yang ketiga itu folder yang dimana dia hanya diakses oleh user tertentu. Kenapa saya menggunakan Samba? Karena Samba itu open source dan gratis, dan yang kedua itu cocok untuk jaringan lokal ya, LAN, seperti lab, sekolah, dan kantor. Dan dia itu Samba ini cocok untuk berbagai file antara Linux dan Windows. Sebelumnya kita sudah menggunakan remote server di web server ya, remote server SSH maksudnya. SSH
di video web server. Sekarang saya akan menggunakannya lagi. Ya tentunya ya mau mengubah fontnya agar lebih besar, dan saya ada konfigurasi default Sambanya itu kita tambahkan sesuatu, dan itu kalau ngetik cukup lama ya, nggak cukup lama sih, sebentar, cuman membuang waktu. Jadi saya menggunakan remote server saja dari CMD ya, agar bisa copy paste untuk memudahkan saja ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke praktik di Debian-nya. Saya menggunakan remote server ya di sini. Oke, saya gedein aja deh. Yang pertama sudah pasti dan sudah jelas, kita menginstal layanan tersebut. Layanan Samba itu ya bernama Samba. Terus kan enter aja. Nah, ditunggu saja. Ini sepertinya videonya nggak lama ya, karena konfigurasinya itu sedikit dan tidak banyak seperti web server. Web server kan kemarin kita cuman memisahkan mereka dan mengganti tampilan outputnya, sedangkan ini kita menambahkan server Samba dan konfigurasi dalamnya. Setelah itu kita mencoba akses lewat Windows, apakah berhasil atau tidaknya, ataukah sesuai atau tidaknya, dan kita coba saling berbagi file antara Linux dan Windows tersebut. Untuk pengujiannya saya bisa lewat sini, File Explorer, atau bisa Windows R dan ketikan IP server Samba yang sudah dikonfigurasi ya. Nah, IP ini maksudnya IP host only-nya yang terhubung dengan Windows kita. Harus terhubung ya, jika tidak akan berhasil. Oke, kita penginstalannya sudah selesai. Kita bisa menambahkan usernya terlebih dahulu. Saya menggunakan nama saya saja, terus tambahkan password. Ini passwordnya bebas ya, ini nggak ada sangkut pautnya ke Samba. Nanti kan ada folder privat yang disuruh memasukkan username dan password. Nah, untuk passwordnya di sini bebas karena tidak ada sangkut pautnya kan. Di Samba itu menggunakan sistem passwordnya sendiri, jadi berbeda dengan user di Linux. Ini kalian masukkan passwordnya aja, terus ini kosongin aja nggak apa-apa, ketik Y, saya itu selesai. Setelah kita menambahkan user, kita membuat folder di mana dia menjadi penghubung perantara antara Windows dan Linux untuk bisa saling berbagi file. Kayak FTP kemarin kita menggunakan yang namanya folder /FTP. Nah, dia menjadikan itu sebagai server utama di FTP. Dan ini sama ya, mirip lah. Jika sudah, kalian jangan lupa buat foldernya. Saya namakan folder, terus yang pertama itu adalah public, setelah itu yang kedua adalah read, saya namain read aja, read ini ya read only, terus yang ketiga adalah private. Oke, jika sudah kita harus mengubah kepemilikan si folder private ini. Kenapa? Karena kita akan mau membuat si private ini hanya diakses oleh user Kevin ini. Caranya itu kita menggunakan chown -r, itu masukkan namanya Kevin, terus ini grupnya kita root aja, terus masukin gimana apa yang mau kita ganti kepemilikan tersebut di folder privat. Oke, jika sudah, kalian harus mengubah
apa ya, mengubah akses di setiap folder. Di sini bisa baca tulis, terus ngedit, hapus, nambah. Di sini hanya bisa baca, dan di sini bisa semua, tapi hanya user tertentu. Caranya itu kalian tinggal cmod 77 buat si folder public. Oke. Terus ini buat read itu kita memakai 755. Setelah itu yang terakhir adalah private saya menggunakan 770 aja. Oke, ini sudah. Yang pertama itu kita nambahkan user, setelah itu nambahkan direktorinya, terus mengubah kepemilikan folder tersebut yang di private. Setelah itu kita ubah akses setiap foldernya, dan kita akan masuk ke konfigurasi sambanya. Tempatnya itu /etc/samba/smb.conf. Nah, ini kalian langsung aja ke bawah. Nah, ini ada yang beberapa tanpa tanpa pagar seperti ini ya. Itu tidak apa, abaikan aja. Di sini baru berguna adalah notepad saya. Jadi saya sudah bilang di video ini memudahkan saya untuk copy paste ya. Nah, di sini saya menggunakan copy paste untuk mempercepat. Ini saya ada notepad. Nah, ini saya tinggal copy saja yang sudah kayak saya tulis. Itu masuk lagi kita. Nah, di sini sudah sesuai semua ya, public, read, dan private-nya, valid usernya juga sesuai. Saya jelasin sedikit. Ini nama foldernya nanti saat dibuka di Windows. Terus path ini tempat dimana servernya itu server foldernya itu berada, tempat folder yang buat berbagi antar Windows dan Linuxnya maksudnya. Terus ini agar memunculkan folder di file explorer nanti, read only ini sudah jelas namanya hanya bisa dibaca. Untuk public kita pilih no. Terus guys oke. Nah, ini penting ya. Guys oke ini maksudnya adalah siapa saja sih yang bisa masuk di folder ini. Kalau di sini guys oke berarti siapapun, kalau kita yes siapapun bisa masuk ke folder ini dengan ketentuan dia bisa yang sudah kita ubah tadi, kayak ngedit, menghapus, menambahkan, dan lain-lain. Create mask ini yang kita ubah hak aksesnya setiap folder ya. Ini sama juga, dan ini sama juga. Oke, ini yang lain sama aja, ngikutin. Nah, di read itu read only nya kita yes ya. Ini kalian bisa nambahkan yang namanya itu writable, tapi saya nggak usah ya. Dan bedanya di private itu kita harus menambahkan valid user yang kita sudah buat tadi ya, user Linux. Setelah itu guys oke nya yaitu no, sudah jelas yang kita mau akses di private hanya user ini. Nah, jika sudah kalian tinggal simpan aja, Ctrl X, Y, dan enter. Setelah itu di sini kalian jangan langsung service restart layanan sambanya ya. Kita yang penting tadi untuk masuk ke folder private kita harus menggunakan yang namanya username dan password. Nah, tadi itu saya sudah bilang password di Linux, user Linux itu berbeda dengan passwordnya di sistem Samba. Jadi dia berbeda. Ini untuk menambahkan password di user dalam Samba itu adalah smb passwd terus -a, masukkan nama usernya. Nah, di sini kita disuruh buat passwordnya ya, bebas kalian mau apa aja. Saya ingat bentar, mismatch. Oke, kayaknya salah, saya masukin
Nah, jika benar isinya seperti ini ya. Oke, setelah itu sudah pasti dan sudah jelas, kita baru merestart layanan Sambanya, yaitu service atau enggak sistem CTL boleh, atau /etc/initd juga boleh, bebas sesuka kalian mau seperti apa. Saya service, terus ini nama layanannya SMBD, terus restart. Kalian ketik enter dan bisa kalian cek statusnya, dan ini running terus tanpa ada error ya. Oke, di sini poin yang kedua ya. Yang pertama itu kan membuat folder agar bisa saling berbagi file antar Linux dan Windows. Dan yang kedua itu konfigurasi. Nah, ini semua sudah selesai dikonfigurasi. Setelah itu yang ketiga apa? Kita ngecek lewat Windows dengan cara kita shortcut aja Windows R, terus kita masukkan IP si server. IP-nya kalian bisa, kalau lupa IP aja. Terus di sini IP servernya adalah 2021. Oke. 2021 dan kalian enter aja. Nah, kalian akan masuk ke file explorer tadi sama aja tapi lewat shortcut ya. Oke, di sini hasil konfigurasi Samba kita ini browsable ya, yang yes tadi. Kita mulai dari public dulu deh. Public, saya besarin aja. Di public kita tadi kan sudah menentukan dia bisa menambahkan, menghapus, dan mengedit. Oke, kita tambahkan misal biar valid ya, kita di sini cek dulu cd folder. Nah, kan ls di sini ada 3, kalian ls aja misal public. Nah, di public, oh ini punya saya, ini yang tadi nih yang saya apa-apain. Nah, ini folder ini sebentar saya hapus aja dulu biar sesuai ya. Terus kalian ls lagi dan kosong. Nah, di ls public, di dalam slash folder tadi itu tidak ada apa-apa, tidak ada isi apa-apa. Sekarang kita mencoba untuk menambahkan folder, namanya itu tjkt aja, dan di dalamnya saya mau menambahkan sebuah file ya, yang namanya tkj club. Dan dalamnya lagi deh saya mau isikan nah, hasilnya sudah berhasil. Kalian simpan aja yang kalian sama. Sorry. Oke, ini saja nggak apa-apa. Nah, ini sudah saya tambahkan konfigurasi. Saya sudah tambahkan sebuah ketikan ya di dalam sebuah output di dalam tkj club ini, dan dia berada di folder dan dia awalnya itu adalah public. Oke, kita cek di Linux, kalian ls dan ketemu tjkt. Kan tinggal kalau mau beribet ya cd tj public kan ls. Nah, di sini cd tjkt karena itu sebuah folder ya kita buat tadi, dan kalian ls lagi dan saya lihat tkj club. Kita lihat isinya dengan cara cat tkj club, dan di sini hasilnya sudah berhasil. Ini apa nih? Ngebug nih. Sorry. Ini hasil outputnya. Sebentar, saya ulangi. Oke, berarti memang seperti ini ya. Ini adalah hasil yang kita ketik tadi ya. Berarti sudah berhasil untuk si folder public. Sekarang kita lanjut ke folder read ya. Oke, kita lanjut ke folder read. Nah, di folder read kita sudah pasti dan sudah jelas tidak bisa menambahkan folder
maupun yang lainnya. Kita coba file dan tidak bisa, karena aksesnya dia hanya bisa dibaca oleh klien si Windows ini. Ini menurut saya cocok untuk misal pemberitahuan penting di sebuah perusahaan dan kliennya itu bisa membaca tanpa mengubah, mengedit, dan lain-lain. Bagaimana cara kita ngeceknya? Untuk menampilkan sebuah folder, kalian tinggal tambahkan misalnya di sini apa namanya, read ya, read. Bentar. Oke, nggak bisa. cd kurangin 2 kali aja, lanjut. Nah, tinggal cd ke read ls, dan ini kosong. Misal kalian buat info snbt titik tx titik, kan ini folder ya, sorry, info snbt. Dah, kalian ls, ini ada kelihatan folder ya, so folder yang namanya info snbt. Di sini sudah pasti dia melihat ya, info snbt sesuai yang kita tulis di read tadi. Sudah maksudnya ditambahkan di read tadi. Jadi, kalian mau hapus tidak bisa ya, kalian yes, dan folder access delete. Oke, berarti sudah bisa untuk read dan public. Bagaimana dengan private? Kita coba masuk ke private, dan di sini kita membutuhkan username dan password yang sudah kita buat tadi. Passwordnya kita cek apakah bisa, dan masuk. Oke, di sini kita seperti public ya, bedanya ini hanya masuk lewat user tertentu. Seperti tadi, username dan password. Jika kalian tidak terdaftar usernya ke file servernya itu Samba di Linux, maka kalian tidak akan bisa masuk. Ini kalian bebas bisa nambahkan folder, misal tjkt, dan tjkt lagi. Tadi tjkt udah, misal lks. Nah, di folder ini ada nama lks, dan dalamnya itu saya mau buat yang namanya file lks.txt. Oke. Kalian coba cek lewat servernya langsung, tinggal cd aja ke private ya, private, dan ls searchnya ada namanya lks, dan kita cd lks, searchnya ada lks.txt ls. Oke, sudah ya, berarti semuanya valid dan bisa digunakan. Kepencet, sorry. Nah, semuanya sudah bisa digunakan sesuai yang kita mau ya, maksudnya sesuai akses yang kita mau. Untuk Samba sepertinya cukup sampai di sini ya, cukup mudah, hanya 3 folder. Ini bebas, user juga bebas, keinginan juga bebas mau ngapain. Di sini hanya bisa membaca, usernya bebas, dan di sini usernya tertentu tapi bebas. Oke, di video kali ini sepertinya cukup sampai di sini, karena biar tidak kepanjangan ya. Dan tadi sudah jelas, yang pertama kita tercapai semua ya, instalasi, konfigurasi, pengecekan layout Windows, dan kita coba berkomunikasi antar Linux dan Windowsnya. Sepertinya cukup sampai di sini video ke-6 Samba, tentang Samba ya. Mohon maaf jika saya ada salah kata, perbuatan, dan salah konfigurasi. Tentunya kalian bisa langsung
saja bilang ke saya kalau ada yang salah dan lain-lain. Tanpa berlama-lama lagi, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.